Hai Sobat Wiki, kembali lagi dalam Top 5 News of the Week tribunnewswiki.com bersama dengan saya Restu dan teman saya. Dan saya Seradita Oktaviani. Seperti biasa kita akan menyampaikan 5 berita terpopuler di minggu ini. Langsung saja ya kita ke berita yang pertama. Ada dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang diminta netizen untuk menangani kasus Rizik Syihab. Bahkan netizen akan berusaha iuran untuk membayar jasa Hotman Paris jika dia bersedia. Diberitakan sebelumnya, pemimpin Ormas Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Dikutip dari tribunjakarta.com, tidak hanya Rizik, 5 orang lainnya juga berstatus tersangka. Mereka adalah Ketua Panitia acara pernikahan Putri Rizik Syihab Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Ali bin Awi Alatas, dan penanggung jawab keamanan acara Maman Suryadi. 2 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah penanggung jawab acara Sabri Lubis dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Sebagai pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengaku mendapatkan pesan melalui Instagram dan juga Twitter. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Hotman Paris memperlihatkan salah satu tangkapan layar cuitan Twitter yang memintanya untuk membantu Rizik Syihab dalam kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan saat pernikahan putrinya beberapa waktu lalu. Hotman mengaku mendapatkan ratusan direct message pada Senin 14 Desember 2020. Cuitan yang dikirimkan oleh akun dengan nama pengguna @sarina_cut itu siap iuran untuk membayar jasa Hotman. Bahkan dalam pesan tersebut, orang itu bersedia patungan dengan kawan lainnya untuk membayar jasa pengacara kondang ini. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris mempertanyakan mengapa banyak yang meminta pertolongannya. Pengacara yang identik dengan dandanan mewah itu juga meminta saran dari para pengikutnya di Instagram. Unggahan Hotman ini langsung diserbu dengan komentar warganet. Banyak yang tidak setuju dengan hal itu dan meminta Hotman untuk tidak usah ikut campur dalam kasus ini. Namun tidak sedikit pula yang mendukung dan meminta pria 61 tahun itu untuk turun tangan menangani kasus HRS. Nah, di berita kedua kita ada berita yang viral di media sosial. Sebuah video yang menunjukkan hewan mirip dinosaurus ditemukan di Magetan, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, beberapa anggota TNI dan juga warga sekitar tengah menurunkan hewan mirip dinosaurus itu dari atas truk. Warganet pun menyebut jika video tersebut adalah nyata. Namun, pihak Mojosemi Forest Park Magetan, Jawa Timur mengatakan jika video yang dibuat itu merupakan promosi dari wahana baru mereka. Video penurunan hewan mirip dinosaurus yang diunggah oleh akun Twitter All About Magetan @magetanbanget pada Senin 14 Desember 2020 sore viral di media sosial. Ternyata dinosaurus yang semula disebut sebagai badak langka tersebut dimiliki oleh Mojosemi Forest Park Magetan. Pengelola Mojosemi Forest Park Magetan, Nanang Sedayu, mengatakan video tersebut diambil pada Senin 14 Desember 2020 dan berlokasi di Mojosemi Forest Park. Sedayu mengatakan video tersebut merupakan promosi dari pihak pengelola untuk memperkenalkan wahana baru mereka, yakni Mojosemi Dinosaurus Park. Video penurunan hewan itu juga dibuat sebagai ajang promosi. Nantinya, Dinosaurus Park dibuat dengan menghadirkan beberapa macam dinosaurus di dalamnya. Ada sekitar 15-20 spesies dinosaurus yang akan dipamerkan kepada pengunjung. Saat ditanyai mengenai keaslian video dan hewan tersebut, Sedayu menjelaskan jika hewan tersebut adalah buatan. Sebagai ajang promosi dan menarik pengunjung, Sedayu mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya dari pengelola untuk menghadirkan dinosaurus seperti aslinya. Dinosaurus tersebut adalah hewan buatan yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Bahkan dinosaurus itu dibuat oleh putra-putra daerah yang berasal dari daerah Magetan dan sekitarnya. Ia menyebutkan dinosaurus tersebut merupakan wahana buatan lokal dan bukan diimpor dari luar negeri maupun dari studio film Jurassic Park. Meskipun dulunya pihak Mojosemi pernah melakukan impor bahan, namun karena sudah tahu bagaimana cara membuatnya, mereka memutuskan untuk menggunakan bahan-bahan lokal. Baik, berita selanjutnya datang dari dunia hiburan. Ada artis sekaligus selebgram Salsabila yang menjadi trending topik. Dia menabrak 2 kendaraan di Kemang Raya, Jakarta Selatan. Namun tak hanya menabrak 2 mobil yang terparkir, Salsabila juga menabrak seorang tukang parkir. Namun kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Awalnya dia diduga mengendarai mobil dalam keadaan setengah sadar. Namun polisi menegaskan bahwa Salsabila mengendarai mobil dalam keadaan sadar 100%. Artis Salsabila Adriani mendadak menjadi trending topik di Indonesia.
Perempuan yang mengawali karir sebagai selebgram itu menabrak dua mobil pada Selasa 15 Desember 2020 malam. Dia menabrak dua kendaraan di Jalan Kemang Raya, tepatnya di depan Resto Mama Rosi, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan seorang warga di lokasi kejadian, mobil yang dikendarai Salsabila melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil sedan berwarna hitam berplat nomor B11BEY tersebut menabrak dua mobil yang terparkir di pinggir jalan. Seorang warga di dekat lokasi kejadian, Raffi, mengatakan Salsabila mengendarai mobil dengan kecepatan yang relatif tinggi. Tidak hanya mobil, selebgram tersebut juga menyebabkan tukang parkir menjadi korban. Tukang parkir yang ditabrak diketahui bernama Naib, yang kala itu sedang memarkirkan mobil. Ia terpental akibat ditabrak mobil yang dikendarai oleh Salsabila. Kemudian Naib bangun dan menepi di trotoar dan digotong masuk ke dalam warung warga. Setelah menabrak, Salsabila dan beberapa temannya di dalam mobil mencoba melarikan diri. Namun warga yang melihat peristiwa itu langsung mengejar dan mengamankan Salsabila. Usai diamankan oleh warga, Salsabila lalu dibawa ke Pos Subsektor Kemang untuk menjalani pemeriksaan. Dalam sebuah pernyataan, pihak manajemen membantah tudingan Salsabila Adriani mabuk saat kejadian itu berlangsung. Manajemen juga mengatakan bahwa proses penyelesaian masalah sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua korban sudah memaafkan kesalahan selebgram tersebut dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan ini. Mid Entertainment selaku manajemen juga mengungkapkan permohonan maaf atas kesalahan dari artisnya tersebut. Kecelakaan ini diduga terjadi karena Salsabila kelelahan saat mendapatkan jadwal yang padat. Artis sekaligus selebgram berinisial TA diamankan oleh pihak kepolisian pada Kamis 17 Desember 2020. Ia dibawa ke gedung di Treskrimsus Polda Jabar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. TA yang digerebek di sebuah hotel di kawasan Bandung ini diduga terseret kasus prostitusi online. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yang hingga saat ini belum diungkapkan. Artis sekaligus selebgram berinisial TA diamankan oleh Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jabar pada Kamis 17 Desember 2020. Ia langsung dibawa masuk ke gedung di Treskrimsus Polda Jabar sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kasubdit Cyber di Treskrimsus Polda Jabar Kompol Reynold Simanjuntak mengatakan TA ditangkap karena terlibat kasus prostitusi online. Dari penggerbekan tersebut, polisi turut mengamankan beberapa barang bukti. Kendati demikian, Reynold belum mengungkapkan rincian barang bukti yang dimaksud. Penangkapan TA berawal dari penangkapan 4 mucikari yang lebih dulu diamankan. Keempat mucikari itu diamankan di tempat yang berbeda-beda, yakni di Medan, Jakarta, dan Bogor. Dari kasus penangkapan artis yang diduga terlibat prostitusi online tersebut, ada dugaan inisial TA adalah Tania Ayu. Manajer Tania Ayu, George, mengaku antara percaya atau tidak karena ia tak terlalu mengetahui kehidupan pribadi sang artis. Soal pekerjaan, George mengenal Tania Ayu sebagai pribadi yang baik. Namun hingga kini, belum ada kepastian lebih lanjut dari pihak kepolisian apakah TA yang dimaksud adalah Tania Ayu. Pihak manajer pun masih mencari tahu perihal kebenaran berita ini. Dan kita telah memasuki berita terakhir terkait dengan penangkapan Rizik Syihab. Simpatisan FPI menggelar aksi 18.12 di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat 18 Desember 2020. Akan tetapi, Sekretaris Umum FPI Aziz Yanwar menyangkal jika aksi 18.12 merupakan perintah langsung dari Rizik Syihab. Aksi ini digelar karena inisiatif dari umat Islam untuk menuntut keadilan dan kebebasan dari Rizik Syihab. Masa simpatisan pemimpin FPI Rizik Syihab yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Korupsi atau ANAK NKRI menggelar aksi bertajuk 18.12 di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat 18 Desember 2020 siang. Aksi tersebut menuntut pengungkapan kasus penembakan yang dialami 6 laskar khusus FPI oleh polisi. Diketahui Rizik yang menjadi tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak Minggu 13 Desember lalu. Sementara itu, Sekretaris Umum FPI Aziz Yanwar mengatakan aksi 18.12 ataupun aksi lainnya ke depan tidak ada urusan dan hubungannya dengan Rizik Syihab. Dia menegaskan unjuk rasa ini bukanlah perintah dari Rizik. Akan tetapi unjuk rasa untuk menuntut keadilan dan aksi penembakan terhadap 6 laskar FPI kemarin dan menuntut kebebasan Rizik ini merupakan inisiatif simpatisan. Selain itu, dia mengatakan demo ini adalah inisiatif dari umat Islam dan masyarakat yang tidak dapat menerima ketidakadilan, kriminalisasi ulama, dan diskriminasi hukum yang makin marak di Republik Indonesia.
Sebelumnya, seruan aksi 18.12 ini dikatakan oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA212 Slamet Ma'arif dalam video yang diunggah di akun YouTube Front TV pada Kamis 17 Desember kemarin. Mengantisipasi hal tersebut, polisi telah mengerahkan 5.000 anggota aparat gabungan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan pihaknya memiliki cadangan personil sebanyak 7.500 orang. Yusri menyebutkan personel cadangan berjaga-jaga di sekitar Monas dan gedung DPR RI. Ada pula pasukan dari TNI yang berjaga di batalion masing-masing. Yusri menegaskan kepolisian tidak mengeluarkan izin untuk aksi 18.12 ini, mengingat saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di minggu ini. Saya Saradita Oktaviani. Dan saya Restu Wahyuning Asih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye Sobat Wiki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.